Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Semuanya teman-temanku yang berbahagia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sebuah teori pada materi pasar oligopoli eh, dalam mata kuliah teori ekonomi mikro. Oke. Kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama dan utama perlulah kita mengetahui pengertian atau dasarnya terlebih dahulu. Apa itu poros pasar oligopoli, bagaimana bentuknya, ciri-cirinya seperti apa. Nanti kita akan bahas pada kali ini, pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian pasar oligopoli. Yaitu pasar oligopoli adalah suatu pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar. Price leader umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tapi kurang dari 10. Teman-temanku, maksudnya pasar oligopoli itu yaitu pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja dan pasar seperti itu dinamakan duopoli. Nah, ketika pada pasar oligopoli terdapat hanya dua perusahaan saja, maka disebut duopoli. Menerangkan tentang sikap seorang pengusaha di dalam pasar oligopoli adalah lebih rumit daripada menerangkan. Sepertinya sih lebih rumit daripada menerangkan ya. Daripada menerangkan sikap pengusaha di pasar-pasar lainnya. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena tidak terdapat keberagaman atau keseragaman dalam sifat-sifat berbagai industri dalam pasar oligopoli. Ini disebabkan karena eh, karena sangat berbeda apabila dalam pasar hanya ada 3 perusahaan dengan apabila dalam pasar terdapat 15 perusahaan. Juga kelakuan perusahaan akan berbeda apabila perusahaan tersebut tidak terdapat. Nah, kenapa kalau disebut kalau menerangkan sikap seorang pengusaha di dalam pasar oligopoli itu lebih rumit itu seperti itu. Baik, selanjutnya ciri-ciri pasar oligopoli. Nah, terdapat ciri-ciri pada pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual. Ini sudah pasti, sedikit ataupun banyak, sudah pasti terdapat pada pasar apapun tuh. Dan termasuk pasar oligopoli. Tidak mungkin dong kalau sebuah pasar tidak ada penjualnya. Kan sangat aneh. Seperti itu. Yang kedua, barang yang dijual homogen atau bercorak. Nah, yang kedua ini perusahaan dalam pasar oligopoli, ada kalanya perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar atau standardized product yang disebut seperti itu. Industri dalam pasar oligopoli yang demikian sifatnya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin, industri baja dan aluminium, dan industri bahan baku lainnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, sulit dimasuki perusahaan baru. Nah, sulit dimasuki perusahaan baru. Kenapa kok pasar oligopoli itu sulit dimasuki perusahaan baru? Karena di dalam pasar tersebut itu ada pimpinan yang paling menguasai pasar tersebut. Jadi semua barang-barang yang dijual, harga barang
harga barang yang dijual pada pasar oligopoli tersebut itu tidak ada campur tangannya dari pemerintah. Seperti itu. Nah, itu alasan kenapa kok pasar oligopoli sangat sulit dimasuki oleh perusahaan baru. Nah, selanjutnya membutuhkan peran iklan. Eh, membutuhkan peran iklan. Baik, pada umumnya iklan itu iklan yang secara terus-menerus dilakukan oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah pengusaha oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pengeluaran untuk iklan biasanya besar sekali untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kegiatan promosi iklan yang sangat aktif disebut adalah ada dua tujuan, yaitu apa saja tujuannya? Yang pertama, yaitu menarik pembeli yang baru. Supaya menarik pembeli yang baru. Yang kedua adalah menahan atau menetapkan pembeli-pembeli yang lama supaya tidak pindah, tetap memilih produk-produk yang kita jual. Itu yang kedua. Itu dua tujuan untuk mengiklankan barang dalam oligopoli. Yang selanjutnya terdapat satu market leader atau pemimpinan besar atau pemimpin besar tersebut adalah leader yang paling menguasai pada pasar tersebut. Nah, ini alasannya kenapa tadi saya jelaskan dalam pasar oligopoli itu terdapat satu market leader atau pimpinan yang besar yang menguasai pasar tersebut dan di bawahnya ada bawahan-bawahan seperti itu. Nah, selanjutnya harga jual tidak mudah berubah. Oke, harga jual pada pasar oligopoli itu tidak mudah berubah. Kenapa? Karena dalam pasar oligopoli itu terdapat penentuan harga karena adanya kesepakatan untuk menentukan harga. Ketika pengusaha-pengusaha dalam pasar oligopoli tersebut menentukan harga tanpa persepakatan, maka keuntungan dalam suatu perusahaan oligopoli akan diperhatikan bagaimana tujuan itu akan dicapai apabila perusahaan-perusahaan tidak membuat kesepakatan. Jadi tidak mungkin tercapai ketika harga itu tidak ditentukan dalam kesepakatan sesama pengusaha seperti itu. Selanjutnya, ini adalah apa namanya kebaikan atau keunggulan pasar oligopoli. Yang pertama itu adalah memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Jadi dalam pasar oligopoli ini, dalam pasar apapun ya, dalam pasar apapun itu pasti adanya keutamaan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya pasti ada. Maka kita akan bahas kebaikan terlebih dahulu. Kebaikan atau keunggulan dalam pasar oligopoli. Nah, yang pertama memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Nah, ini. Dalam pasar oligopoli itu mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. 4, adanya penerapan teknologi baru. Nah, kita akan membahas secara langsung ke 4 ini. Nah, kenapa kok adanya penerapan teknologi baru? Itu asal mulanya dari yang nomor 2 tadi itu, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produknya. Supaya apa? Supaya lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Jadi terbentuklah teknologi-teknologi baru karena ingin mengembangkan produk dan memperhatikan kepuasan konsumen supaya konsumen tetap pada
tetap membeli barang kepada penjual tersebut, tidak berganti-ganti. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya irigasi. Yang selanjutnya, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang keempat, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Yang kelima, bisa berkembang ke arah monopoli. Nah, ini kekurangan-kekurangan pasar oligopoli. Teman-teman bisa dipelajari, bisa dibaca supaya lebih memahami. Seperti itu. Selanjutnya ini jenis-jenis oligopoli. Oke, ini jenis-jenis oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni. Apa itu sih? Apa sih oligopoli murni itu? Oligopoli murni itu apa? Nah, jadi oligopoli murni itu menjual barang yang homogen, biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah. Contohnya pasar semen, bensin, baja, dan lain sebagainya. Itu apa? Hmm, itu adalah oligopoli murni. Dan ada juga oligopoli diferensial. Apa sih oligopoli diferensial itu? Yaitu pasar yang menjual barang berbeda corak. Yang seperti itu umumnya adalah barang akhir. Contohnya pasar, mobil, sepeda motor, sepeda pancal, dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis pasar oligopoli. Jadi jenis pasar oligopoli itu ada dua jenis. Yang pertama itu oligopoli murni dan oligopoli diferensial. Baik, seperti teman-teman. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya adalah kartel. Nah, ini kartel. Kartel adalah gabungan beberapa produsen yang menjual outputnya di pasar oligopoli. Tujuan kartel apa? Tujuan kartel yang pertama, kartel dengan tujuan memaksimumkan keuntungan. Yang kedua, kartel dengan tujuan membagi pasar. Nah, ini ada juga jenis-jenis kartel. Yang pertama, kartel harga, kartel syarat, kartel rayon, dan kartel produksi, kartel pol, dan kartel penjualan. Nah, itu. Jadi kartel itu apa? Kartel itu gabungan beberapa produsen yang menjual outputnya di pasar oligopoli. Jadi ada yang bergabung dalam persoalan harga, syarat, rayon, produksi, pol, dan penjualan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, keseimbangan oligopoli. Model kurva permintaan bangko ini adalah kurva permintaan bangko seperti ini. Itu adalah kurva permintaan bangko. Oke, kita akan jelaskan pada kurva ini. Yang pertama, mengakibatkan terjadinya perang harga. Mengakibatkan terjadinya perang harga. Yang kedua, produsen pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga. Yang ketiga, menjelaskan mengapa dalam pasar oligopoli tingkat harga outputnya terjadi di pasar cenderung tetap tidak berubah-ubah. Nah, ini alasannya kenapa. Ini dijelaskan dalam kurva tersebut bahwasanya ketika perang mengakibatkan perang terjadi. Nah, kemudian produsen pasar oligopoli dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga. Jadi harga itu tetap meningkat. Nah, yang selanjutnya menjelaskan mengapa dalam pasar oligopoli tingkat harga outputnya terjadi di pasar tercenderung tidak berubah-ubah. Jadi tetap stabil seperti itu, tidak mudah untuk menaikkan harga ataupun menurunkan harga. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini kurva permintaan hasil penjual marginal. Nah, kurva di samping menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi, di mana hasil penjualan marginal atau disebut MR sama dengan biaya marginal, atau maka MR sama dengan MC. Nah, kurva hasil penjualan marginal itu apabila kurva permintaan itu adalah kurva terpatah,
kurva terpatah D1 dengan ED, E itu di tengah, di titik tengah. Jadi E itu di sini ya teman-teman. Ini adalah E. Di sini tidak diitukan tidak dicantumkan dalam kurvanya. Jadi ketika D1 terpatah ke ED, jadi ED itu di sini, maka kurva penjualan marginal adalah kurva MR. Maka ini adalah kurva MR dan ditebalkan dari atas sehingga ke titik A1. Nah, dari atas sehingga ke titik A1. Seperti itu. Seperti itu, langsung ke bawah. Nah, ini adalah kurva permintaan dan kurva hasil penjualan marginal. Selanjutnya, cara oligopoli memaksimalkan laba. Nah, cara oligopoli maksimalkan laba. Pengertian memaksimalkan laba. Maksimasi merupakan hubungan antara produk-produk, sedangkan laba adalah selisih antara penerimaan total. Jadi maksimasi itu total dari semua laba-laba, sedangkan laba itu selisih dari penerimaan total yang disebut TR dan TC. Maksimalisasi laba perlu diperhatikan adalah laba jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, jumlah laba atau tingkat laba. Jadi yang perlu diperhatikan itu supaya laba itu maksimal, keuntungan yang kita peroleh itu keuntungan yang sangat maksimal itu, maka kita harus memperhatikan dua ini. Yang pertama laba jangka pendek atau laba jangka panjang, yang kedua adalah jumlah laba atau tingkat laba. Selanjutnya ini adalah kurva memaksimalkan laba. Oke. Pada gambar di samping, permintaan ditunjukkan oleh kurva D. Pada tingkat harga P, tingkat harga tersebut biasanya diikuti oleh perusahaan lain dalam pasar oligopoli. Perusahaan akan memperoleh laba maksimum pada daerah PA, B, dan C. Oke, jadi kita jelaskan, lihat pada MC1. Keseimbangan maksimum keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong MR, kurva marginal memotong MR. Nah, kurva marginal memotong MR di antara titik A1. Nah, jadi kurva marginal memotong MR di antara titik A1 di tengah-tengah ini. Di antara titik A1 di sini. Dan A2, jadi di sini memotongnya di sini di antara, di tengah-tengah. Harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Nah, jadi seret ke sini ketika MR itu marginal itu memotong titik A1 dan A2 di antara titik A1 dan 2 itu, maka harganya tidak akan berubah berdasarkan kepada analisis di samping. Analisis di samping dapatlah disimpulkan bahwa dalam pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulaannya. Nah, jadi seperti itu. Itu kejelasan dari kurva maksimalisasi laba. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini contestable market. Oke, selanjutnya contestable market. Apa sih itu contestable market? Contestable market adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa meskipun dalam suatu industri hanya terdapat satu atau sedikit perusahaan, tetapi dapat terjadi persaingan sempurna apabila pendatang baru bebas masuk dan keluar dari pasar tanpa biaya apapun. Nah, ini. Jadi dalam contestable market itu adalah meskipun industri atau perusahaan-perusahaan pada pasar tersebut itu hanya sedikit dan
dapat terjadi persaingan sempurna ketika ada pendatang baru yang bebas keluar masuk pada pasar tersebut tanpa biaya apapun. Nah, keadaannya sekarang pada pasar-pasar yang lainnya. Ketika keluar masuk pasar itu perlu digunakan biaya masuk dan biaya keluar seperti itu. Kemudian ini ada pula ciri-ciri contestable market adalah jumlah penjual dan pembeli cukup banyak. Nah ini. Yang kedua, produk yang diperdagangkan cenderung sama atau homogen. Yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur dalam pembentukan harga. Nah, jadi pemerintah itu tidak ikut campur dalam pembentukan harga. Jadi tergantung penjualnya sendiri mau memberikan harga berapa, harga segini, harga segitu. Dan pemerintah tidak ada ikut campur sedikit pun dalam penentuan harga tersebut. Oke. Ini kayaknya slide terakhir. Sekian mungkin. Oh ya, ini slide terakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga saya telah mencapai tugas saya untuk mempresentasikan materi ini. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.